Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama mungkin Ibu mau ucapin makasih untuk anak-anak yang hari ini sudah hadir on time di room kita melalui via Zoom hari ini. Jadi sebelum kita mulai, nah ini pertemuan pertama kita. Kita hari ini nggak akan terlalu banyak bahas materi ya. Nah, cuma penyatuan persepsi saja dulu. Nah, bahwa nanti di awal setiap bab nanti akan ada mind mapping dulu. Nah, ya, jadi supaya kita punya satu persepsi yang sama, satu bab itu kita mau ngapain aja. Nah, kemudian yang kedua adalah sebelum pertemuan live teaching ini, sepertinya kalian sudah baca, semoga saja sudah baca modul yang kemarin Ibu berikan. Nah, dan di bawahnya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya membuat kalian berlatih untuk berpikir. Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya tidak ada jawabannya di modul, tapi kalian harus mikir untuk menjawabnya. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu khawatir. Ya, jangan terlalu khawatir. Nah, mungkin kalian sudah kelas 12, ya, khawatir bagaimana dengan pembelajaran yang online ini akan bisa tidak meluluskan kalian UN, bisa tidak meluluskan kalian SBMPTN. Nah, karena kekhawatiran itulah sebenarnya penyebab kegagalan terbesar pada seseorang. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan memberikan ujian kita dengan situasi pandemi ini, berarti kita sanggup untuk melewatinya. Nah, maka untuk saat ini adalah jalani saja dulu yang ada, jalani saja dulu sistem yang ada. Nah, buang jauh-jauh kekhawatirannya. Nah, apa yang diberikan oleh gurunya, modul, soal latihan, nah mohon dikerjakan. Dikerjakan saja dulu. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan ini gimana kok susah, sinyal dan sebagainya. Coba upayakan sampai batas kemampuan kalian. Sama dengan kami di sini. Kami juga berupaya sampai batas kemampuan kami memberikan yang terbaik untuk kalian. Sampai pagi ini, nah operator kita, host kita, guru-guru di sini juga berupaya keras ya. Bagaimana pembelajaran online ini bisa sampai ke kalian semua. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kita sama-sama sekarang sedang berjuang. Nah, bagaimana mengoptimalkan apa yang ada dengan kondisi seperti ini. Nah, tidak perlu khawatir, ya kelas 12, tetap belajar saja. Nah, tetap belajar saja, kerjakan apa yang diberikan. Nah, insya Allah kalian akan bisa melewati semua ini. Kita semua bisa melewati semua ini. Nah, itu anak-anak. Kemudian, yang terakhir adalah kalian tidak perlu terlalu banyak mencatat nantinya. Nah, karena semuanya sudah ada di modul. PPT-nya juga nanti akan di-share ke kalian. Nah, tinggal lagi mau dan tidak mau kalian untuk membacanya. Nah, ini kemampuan membaca seseorang saja. Ya. Nah, oke. Nah, itu untuk pembukaan awal pertemuan kita untuk live teaching pada pagi hari ini. Jadi, untuk bab yang pertama, nah judulnya kan pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kelihatan kira-kira anak-anak? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Ya ini memang PowerPoint-nya bercampur ya bahasanya, ada bahasa Inggris juga, ada bahasa Indonesia juga. Nah, tapi Bu yakin dan percaya tidak akan menyulitkan kalian. Ikuti saja dulu ritme ini ya. Oke, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, ngapain sih anak SMA jurusan IPA belajar pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Ibu minta satu orang dong. Ada kira-kira yang bisa ngasih argumen? Halo? Boleh diaktifkan suaranya? Atau nggak kepikiran? Atau ini materi nggak bermanfaat ya buat kalian? Kalau kira-kira tidak bermanfaat bisa kita skip saja sebenarnya. Kalau kalian nanti khawatir untuk menjawab soal, kalian tinggal latihan mengerjakan soal sebenarnya.
Ada yang bisa ngasih argumen? Apa pentingnya ya? Apa pentingnya untuk anak kelas 12 tuh belajar ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya kan, Bu, kenapa kita penting untuk belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tumbuhan, itu karena tumbuhan juga makhluk hidup. Kalau misalnya kita perhatikan lebih banyak tentang tumbuhan, pasti kita itu memperoleh ibroh gitu, pelajaran yang bisa didapat kalau misalnya makhluk hidup sekecil tumbuhan saja itu tumbuh dan berkembang dengan usaha dan dengan bantuan dari makhluk hidup dan benda mati lainnya, gitu, Bu. Oke, terima kasih Amanda ya. Oke, terima kasih. Iya, jadi sepertinya kalian di kelas 10 dulu sudah belajar jaring-jaring makanan ya, bahwa bagaimanapun ceritanya tumbuhan dan beberapa organisme lain, nah menempati tangga dasar kehidupan. Nah artinya, nah mereka lah produsen, Jadi ketika kalian belajar ayam makan jagung, nah kemudian ayam dimakan oleh ular dimakan oleh elang dan seterusnya. Nah, maka kalian bisa bayangkan ketika tidak ada jagung di dunia ini. Lebih parah lagi ketika tidak ada padi, tidak ada ubi, tidak ada gandum. Nah, maka kalian bisa bayangkan jika di alam semesta ini tidak ada satu batang pun tanaman. Nah, maka tidak akan ada produsen, tidak akan ada oksigen, tidak akan ada karbohidrat. Nah, apa yang akan terjadi pada manusia? Ya, kemungkinannya manusia hanya akan memakan daging. Dagingnya dari mana sedangkan ayam tidak punya makanan? Nah, maka sekalipun nanti di antara kalian tidak berminat mengambil jurusan pertanian atau budidaya dan sebagainya, nah sepertinya bab ini juga akan bermanfaat untuk kalian selain membantu kalian nanti dalam menjawab soal-soal. Nah, jadi mulai belajar bagaimana memahami sesuatu, melihat hakikat untuk apa kita belajar itu. Nah, supaya kalian tidak terbebani dengan pembelajaran, tidak terbebani dengan materi-materi. Coba cari apa untungnya buat kalian. Sama dengan kalian belajar matematika, ya tambah-tambah bagi-bagi kurang-kurang kan udah belajar di SD. Nah, waktu kalian SMP, SMA kan disajikan dengan logaritma, dengan sinus, kosinus, dan sebagainya. Nah, coba cari itu untuk apa sebenarnya dalam kehidupan kalian. Nah, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan. Nah, mungkin ya ketika kalian mengkaji hakikat belajar sampai sedalam itu, nah maka kalian akan nemuin aku cocoknya di mana ya, aku sukanya apa. Nah, itu akan sangat membantu kalian di usia-usia kalian yang katanya sedang mencari jati diri, yang katanya sedang ingin menentukan masa depan. Nah, gitu ya anak-anak. Oke. Nah, ini jadi ini salah satu tips belajar yang dari kuliah Ibu terapkan. Nah, belajar melalui mind map. Nah, mungkin yang udah pernah masuk sama Ibu, mereka udah biasa dengan mind map di awal bab. Nah, cara ini cukup efektif anak-anak untuk membantu kita mengkonsep satu bab itu kita mau ngapain aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ada warna pink ini, inilah sebenarnya garis besar yang akan kita pelajari. Nah, hanya saja ini Ibu tambahin. Ya, Ibu tambahin, sebenarnya materi kalian itu cuma di pengertian, kemudian di fase ini cuma di pasca embrionik saja. Nah, kan kalau punya buku paket boleh buka ya. Itu kan cuma belajar perkecambahan ya. Perkecambahan itu seperti apa, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Nah, cuma ini aja yang kalian pelajari. Nah, ini sengaja Ibu tambahkan. Nah, kenapa? Nah, karena soal-soal SBMPTN, SIMAK UI, dan soal-soal yang lain, nah ternyata lebih dalam daripada buku kalian. Nah, jadi jangan ditolak dulu loh, Bu Rida kok buat silabus sendiri. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk memperkaya materi kalian. Pun ketika kalian tidak ingin mengikuti ini, tidak apa-apa. Nah, tidak dipaksakan. Ya, nah ini. Jadi, nah ini mind mapping untuk satu bab kita. Nah, nanti kalian bisa lihat di slide-nya saja, tidak perlu dicatat. Nah, kemudian untuk hari ini, nah, karena waktunya terbatas, kita cuma bahas 3 indikator saja. Yang pertama adalah kita bisa tahu ya sebenarnya tumbuh dan berkembang itu apa. Nah, kemudian fasenya apa saja. Ya, fasenya apa saja. Nah, yang terakhir adalah step by step. Jadi kalau misalnya kalian lihat petani itu menanam biji kacang, nah sampai tumbuh menjadi buah kacang,
Nah, itu tahapannya apa saja? Atau yang di kampungnya banyak salak, ya dari pertama biji salak ditanam sampai dia tumbuh menjadi salak dan bisa dijual, nah tahapannya apa saja? Ya, tahapan secara umum. Nah, itu saja. Kemudian, ya, kalau misalnya kalian lihat gambar ini, yang terbayang apa ya? Ya, boleh. Mungkin satu orang. Ucok Baba, Miss. Ya, Ucok Baba. Kenapa dengan dia ya? Mengalami tidak seperti manusia lainnya. Mengalami Pertumbuhan. kesalahan pertumbuhan, ya, mengalami kesalahan pertumbuhan. Jadi sehingga dia pendek terus gitu ya, walaupun usianya sudah menginjak usia dewasa. Oke. Kalau lihat gambar ini, yang terbayang apa? Ada yang tahu? Bonsai. Ini apa? Iya, itu bonsai. Kenapa harus dibonsai ya? Jadi bonsai itu kan bukan nama tanaman ya, tapi teknik mengkerdilkan tanaman. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat bonsai, lihat ucok baba, apa yang similar di antara keduanya? Sama-sama kerdil. Sama-sama kerdil, oke. Yang terakhir, apa yang terbayang ketika melihat gambar ini? Lapar? Ya, ada yang belum sarapan mungkin ya? Ya. Apa yang terfikirkan ketika melihat gambar ini kalau misalnya kalian kaitkan dengan judul kita pagi hari ini? Mengembang deh. Mengembang, Miss. Mengembang, iya. Kalian mengembang di rumah? Aduh. Oh iya, alhamdulillah ya. Perbaikan gizi, mengembang sepertinya ya. Oke. Nah, ya, jadi kalau misalnya di awal tadi kita sepakati bahwa tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kalian tahu, oh tumbuh itu apa, dan kemudian berkembang itu apa. Nah, jadi kalau misalnya singkat cerita nih ya, di modul kalian juga sudah ada sebenarnya bagi yang membaca. Nah, jadi tumbuh itu kalau kata iklan ke atas ya, bukan ke samping. Nah, jadi yang dikatakan tumbuh itu adalah pertambahan. Pertambahan apa? Pertambahan ukuran. Nah, jadi ukurannya bisa ke atas, bisa ke samping. Ya. Nah, kalian di rumah coba ukur deh, ada nggak pertambahan tinggi atau hanya pertambahan massa? Nah, itu tumbuh. Nah, jadi tumbuh itu apa? Bertambahnya massa, bertambahnya ukuran akibat dari pembelahan sel. Akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Jadi ketika sel kalian bertambah banyak, ya dari 1 jadi 2, kan udah belajar ini ya di kelas 2 mitosis. Bagaimana dari bayi kalian bisa setinggi sekarang, nah itu akibat dari pembelahan sel yang terus-menerus bertambah banyak. Oh ternyata sel itu juga bukan tambah banyak saja, tapi juga tambah besar. Nah makanya kalian mengembang. Ya, nah seperti itu. Nah, apalagi yang khas dari pertumbuhan selain kita bisa lihat adanya pertambahan. Nah, sifatnya irreversible kata buku. Nah, irreversible itu kata bahasa sederhananya apa ya? Nggak akan mungkin balik. Nah, jadi kalau sekarang tinggi kalian adalah 150 cm, kalian nggak akan mungkin sebulan ke depan jadi 140. Itu tidak akan mungkin. Nah, gimana dengan kasus orang yang bawa tas ransel berat, ya kayak anak CTF kan selalu berat di atasnya. Nah, itu gimana? Kok dia kesannya tambah pendek ya? Nah, itu gimana kira-kira? Jangan bawa tas berat-berat ya, nanti tambah pendek, kata orang tua kita. Itu gimana? Bisa ngasih komentar? Atau pernah merasakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi Bu, kalau misalnya kalau dibilang jangan pernah bawa tas yang berat-berat, nanti makin pendek. Sebenarnya itu Bu, bukan gimana ya Bu, itu nanti mempengaruhi postur tulangnya gitu Bu. Jadi tulangnya itu membengkok, jadi menyebabkan anak itu bakal terlihat kecil karena dia membungkuk gitu Bu. Oke, good. Iya,
Jadi yang dihasilkan akibat membawa ransel itu sebenarnya bukan tambah pendek ya, tapi tambah bungkuk. Ya, benar sekali tadi struktur tulang. Nah, itu akan mempengaruhi struktur tulang karena badan kita akan menyeimbangkan. Ranselnya kan di belakang, berat. Otomatis kita harus ke depan. Nah, nggak akan mungkin kita bungkuknya ke belakang. Kayak gitu. Nah, jadi itu ya, Nak. Nah, tidak akan mungkin kembali ke bentuk semula. Nah, sudah bertambah tingginya, bertambah besarnya, bertambah lebarnya, maka pertambahan itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, apa bedanya dengan perkembangan? Oh, rupanya ya Maha Besar Tuhan itu menjadikan setiap makhluk, ya tidak hanya tumbuhan, ya, tapi hewan, mikroba dan sejenisnya. Nah, tidak hanya tumbuh, tapi juga berkembang. Nah, apa keyword untuk berkembang ini adalah adanya perubahan fungsi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pertumbuhan hanya di ukuran, maka kalian bisa melihat perkembangan. Indikatornya apa perkembangan itu? Dia mulai berfungsi. Apa yang berfungsi? Organ. Sampai mana? Sampai mencirikan tubuhnya secara utuh. Jadi kalau misalnya manusia, kapan dikatakan dia berkembang? Ya ketika dia beneran bisa mencirikan sebagai manusia. Apa? Ya ciri-ciri makhluk hidup, bisa bernafas, ya bisa mengeluarkan zat sisa, bisa bereproduksi. Nah itu kan bab yang paling kalian suka ya kan? Nah sama dengan tanaman gitu. Nah jadi ketika dia sudah menunjukkan perubahan, kemudian perubahan itu menunjukkan fungsi yang optimal, maksimal dari sebuah organ yang dia punya, dan pada akhirnya nah, tumbuhan itu menunjukkan eksistensinya, aku tumbuhan loh. Tumbuhan apa? Padi, jagung. Oh, kalau padi berarti sampai berbuah. Kalau jagung berarti sampai berbuah. Kalau mawar berarti sampai berbunga. Karena kalian tidak pernah melihat buah mawar kan ya? Nah, begitu. Jadi, singkat ceritanya, grow itu ya bertambah ukuran. Development itu adalah berfungsinya ya suatu organisme. Atau kalau kalian artikan ini apa ya dalam bahasa Inggris, total dari seluruh perubahan yang sifatnya progresif ya pada tubuh suatu organisme. Nah, sampai kapan? Sampai menunjukkan eksistensinya sebagai apakah dia tumbuhan, apakah dia hewan, apakah dia mikroba dan seterusnya. Nah, Ibu rasa cukup jelas ya perbedaannya. Grow kalian melihat ukuran, development itu kalian melihat fungsi. Nah, karena mungkin ada ya kalian pernah nanam sesuatu, ya dia cuma tambah tinggi aja tanamannya. Misalnya durian, kalian nanam durian. Nah, duriannya tinggi memang, tambah gede, tapi tak berbuah. Nah, berarti dia belum berkembang dengan baik. Nah, sama dengan manusia, dia tambah tinggi, posturnya oke, tapi dia nggak punya anak. Berarti dia belum mengalami proses perkembangan yang baik. Di satu sisi ya, nah di sisi lain oke, ginjalnya yang lain-lain mungkin berfungsi, tapi untuk satu sistem tidak bekerja dengan baik, maka proses perkembangannya terhambat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya ini tahapannya saja ya. Kalau kita spesifikkan hari ini pertemuan kita hanya membahas tanaman saja, tumbuhan saja. Nah, di kelas 2 sebenarnya kalian sudah belajar bahwa ketika kita bicara tanaman, yang kita bicarakan adalah sel meristematik, ya, sel yang terus-menerus membelah. Jadi kalau misalnya kita urutkan prosesnya dari awal, bagaimana dia tumbuh sampai akhirnya mati, nah kalian bisa lihat di diagram ini. Ya, sel-sel meristemnya kemudian membelah, plasmanya bertambah, ya akhirnya ini ya terjadi ekspansi, elongasi, pembesaran, pemanjangan, dan kemudian diferensiasi ini different. Ya. Different ini artinya pembagian tugas. Nah, kalau selnya udah tambah banyak, nak, berarti dikasih tugas. Kamu ngapain? Oh, kamu jadi akar ya. Kamu jadi batang, kamu jadi daun, aku jadi buah. Sama kok kayak di tubuh kita. Dulunya kita cuman kayak bola loh ya. Dulunya kan belajar bab terakhir ya di kelas 2 dulu. Nah, dulunya kita bentuknya bola, nggak ada kepala, nggak ada tangan. Nah, ketika bola itu bertambah besar, maka bola itu mulai mengalami ekspansi. Ya, mulai berpindah-pindah tempat sampai akhirnya berbentuk.
kayak sekarang. Itulah diferensiasi. Nah, kemudian mengalami maturation, ya akhirnya menghasilkan sel yang matang. Nah, sel yang matang, ketika matang berarti dia sudah berfungsi, nah, sudah berkembang dengan baik. Bunga, buah, daun, akar, dan seterusnya. Nah, kemudian dia mengalami senescence. Ya, senescence ini proses penuaan sampai akhirnya dia mengalami kematian. Nah, ini satu siklus kehidupan pada tanaman. Mungkin juga secara umum berlaku pada hewan. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak masuk ke dalam bab kalian ya. Nah, cuma Ibu ingin tekankan sekali bahwa ketika kelas 10 kalian belajar tanaman, nah di alam semesta ini kan tanaman itu cuma ada 3 jenis, ya. Tanaman lumut, tanaman paku, tanaman biji. Ya, terserah nanti bijinya apakah dia biji terbuka, si gymnos, atau si biji tertutup, anios. Nah, terus di sini ada 2 kata, sporofit dan gametofit. Ya, semoga kalian masih ingat ya, flashback 2 tahun yang lalu. Nah, kalian ketika belajar lumut dan paku, ya kalian ingat sekali ya, sering sekali muncul di soal, oh fase sporofit pada lumut apa? Fase gametofit pada lumut apa? Nah, ternyata fase ini juga berlaku pada tanaman biji. Jadi pagi hari ini sebenarnya fokus kita ke anios saja. Kenapa ke anios saja? Bryophyta, fern, dan gymnos ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, jadi hari ini kita belajar tanaman tingkat tinggi nih, yang paling tinggi levelnya di antara tanaman yang lain. Nah, ternyata si tanaman anios ini, dia juga punya fase sporofit, dia juga punya fase gametofit. Nah, bedanya adalah kalau dulu kalian di kelas 10 belajar sporofit dan gametofit pada lumut dan paku itu pergiliran keturunannya. Jadi habis sporofit, nanti dia gametofit lagi. Nah, artinya ketika lumut ini gede, terus dia punya spora, spora ini diterbangkan angin ke tanah, kemudian tumbuh. Nah, akhirnya kan spora ini bisa jadi tanaman baru. Gitu. Nah, itu yang namanya pergiliran keturunan. Dan si tanaman baru ini ternyata menghasilkan spora lagi, kayak gitu. Sama sih si paku juga, cuman beda nama saja nanti istilahnya. Nah, jadi begitu berulang-ulang, habis sporofit, gametofit, sporofit, gametofit. Nah, bedanya ketika kalian belajar anios adalah, iya, jadi si anios ini kan kalau kalian lihat, dia mulai dari berkecambah, kemudian mulai menunjukkan daun pertama, mulai tumbuh, kemudian mulai bertunas, mulai menghasilkan bunga, buah. Nah, ini fase inilah sporofit. Jadi mulai dari kalian menanam sampai dia sebelum Ibu ulang ya, mulai dari kalian menanam biji ya sampai dia berbunga sebelum gametnya matang, itulah sporofit. Oke, mungkin bahasanya ribet ya. Ya, kalau anak SD dulu ya, kan belajar SD dulu, kelas 4 itu udah belajar itu. Jadi di bunga itu kan ada putik, ada benang sari. Nah, itulah alat kawinnya. Kalau di kita apa ya? Kalau di kita itulah spermanya, itulah sel telurnya. Dan sel sperma dan sel telur tadi harus matang dulu ya, sebelum dia menghasilkan buah yang merah ini. Nah, jadi simpelnya adalah ketika tanaman ini ingin menghasilkan buah, biji, nah maka gametnya harus matang. Atau kalau pada hewan, sebelum 2 makhluk jantan dan betina itu kawin, maka gametnya harus matang dulu. Kalau mereka ingin punya keturunan. Nah, begitu. Jadi, sesaat sebelum tanaman itu punya gamet yang matang, itulah sporofit. Jadi, ketika gametnya mulai matang, siap untuk kawin, siap untuk menyerbuk, siap untuk melakukan polinasi, kalau pada tanaman, itulah gametofit. Dan setelah masuk gametofit, nah dia nggak akan sporofit lagi. Jadi nggak kayak paku dan lumut, udah sporofit, gametofit, ulang balik, enggak. Nah, jadi setelah dia sporofit nih, dari biji ini, sprout ini, sampai dia flowering, ya sebelum matang gametnya, maka ini sporofit. Ketika matang gametnya, punya buah, punya biji, nah inilah gametofit. Jadi sampai mati ini gametofit terus. Gitu. Jadi nggak akan mungkin jadi ini lagi. Pada satu tanaman ya, Nak.
Nah, kecuali biji ini buah tomat ini kalian makan, bijinya kalian tanam, yaitu akan sporofit lagi, tapi pada tanaman yang berbeda. Oke, sampai sini kira-kira gimana? Pusing nggak? Alhamdulillah, Bu. Iya, gimana? Paham kira-kira? Siap. Paham, Bu. Oke, nanti Paham, Bu. mungkin di sesi Paham, akhir ya, Bu. boleh dikasih feedback untuk Ibu. Nah, oke. Nah, jadi selesai dulu sporofit, kalau tanaman tingkat tinggi ya, selesai dulu sporofit, nah kemudian baru masuk gametofit. Nah, itu dia. Jadi tetap dia punya fase sporofit walaupun dia tidak berspora. Nah, jadi hati-hati sekali dengan kalimat sporofit. Jadi sporofit itu bukan berarti harus punya spora, tidak. Sporofit itu adalah fase sebelum gamet matang. Itu simpelnya. Gametofit adalah fase setelah gamet mulai gamet itu matang sampai dia bisa menghasilkan keturunan, apakah itu buah, bunga, dan biji. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian mulai diperkenalkan lagi dengan istilah haploid, diploid. Tidak usah bingung ya, Nak, tidak usah bingung. Nah, kata kuncinya adalah kalau kalian dengar istilah haploid, ya, haploid itu hanya berlaku pada gamet. Ya, gamet siapa? Apakah itu nanti gamet jantan? Ya, ini si polen ini. Apakah itu gamet betina? Nah, kalian bisa lihat haploid itu yang biru. Nah, ini ya. Nah, dia cuma lihat buat ini. Kenapa dia buat ini? Nah, lihat di depannya ada fertilization. Nah, berarti ini sudah siap kawin. Maka syaratnya sebelum kawin, ini gamet jantan dan gamet betinanya harus matang. Nah, maka proses pematangannya, kalau kalian belajar di kelas 2, melalui proses meiosis. Nanti kita bahas. Nah, ini. Maka harus haploid, harus N. Ya, tak boleh 2N. Kenapa tak boleh 2N? Nah, karena mereka akan bersatu. Si egg ini ya dan si sperm ini akan bersatu. Kalau mereka bawa 2N, Nak, masing-masing 2N, berarti anaknya 4N. Ya, 4N itu entah jadi makhluk apa loh ya. Nah, begitulah Allah itu menjaga ya kromosom setiap makhluk hidup itu tetap. Kan bisa bayangin ya, kalau sampai ini 2N, ini akan 4N, ya nanti keturunan berikutnya akan 8N, 16N, kita nggak tahu mama bapak kita entah siapa. Ya, nah jadi haploid ini hanya berlaku pada sel gamet. Kan bisa lihat zigot itu 2N, embrio itu 2N, seed ini juga nanti 2N, matur sporofit ini juga 2N, nah, semuanya 2N, kecuali gamet. Kalau kan bicara gamet pasti N. Oke, ini sebenarnya sama saja. Nah, ini sama saja sebenarnya seperti yang tadi ya. Nah, sedikit lagi, ya Ibu mau mengingatkan kembali saja pelajaran kelas 4 SD dulu. Ya, jadi sebelum kita bahas panjang lebar, oh begini ya berkecambah. Nah, kalian tahu dulu, nah asal muasal tanaman itu sebelum dia berkecambah. Ya, asal muasalnya. Berarti sebelum dia berkecambah, kita cerita sebelum tanaman itu jadi biji. Maka sebelum jadi biji, berarti si bunga ini ya harus menyerbuk, harus kawin. Ya terserah kawinnya mau dibantu siapa ya, mau dibantu burung, mau dibantu tangan manusia, ya bebas. Ya. Nah, Ibu ingin memperkenalkan kembali ya, mengingatkan kembali ke kalian, nah kalau kita bicara perkecambahan berarti kan harus tahu dulu struktur bunga. Mana jantan, mana betina, itu saja yang penting. Jadi kalian nggak perlu tahu ini apa, ini fungsinya apa, enggak. Kalian cuma perlu tahu gamet jantan pada betina, gamet jantan pada bunga, nah itulah si kepala sari ini. Nah, si benang sari ini. Ya, si benang sari yang ada di sini. Nah, kemudian gamet jantannya apa? Kalau anak SD itu pasti jawabnya kepala putik. Nah, betina ya. Nah, kalau anak SD mungkin akan menjawab kepala putik. Nah, gamet betina pada bunga, pada angiospermae itu bukan kepala putik, ya, tapi di sini nih, ini yang bulat ini, ya, inilah kalau di bahasa Indonesia kan ini bakal buah, inilah nanti rahimnya si bunga, ya, ini ada bakal bijinya, nah, dalam buah ada biji kan, makan rambutan tuh ada buahnya, ada bijinya, nah ya, nah jadi ini ya nak. Nah, ini kan bahasa Indonesianya. Kalau anak SMA tuh nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi nanti soal-soal kalian tuh akan pakai bahasa Latin.
Ya jangan komplain dulu ya, karena memang orang biologi harus familiar dengan bahasa Latin. Maka hari ini diperkenalkan. Ya, diperkenalkan. Kalian cukup tahu ini saja sih sebenarnya ya. Nah, ini si stigma ini adalah kepala putih. Ya, kemudian si gamet betina pada bunga apa namanya? Ovari. Kalau dia tunggal, kalau dia jamak ya. Kalau dia tunggal ovarium. Nah, ya. Nah, sorry ya, jadi ulang balik. Nah, si ovari ini sebenarnya adalah kantungnya saja ya. Di dalamnya itu ada ovul. Nah, jadi inilah ovulnya nih. Ini kebetulan banyak ya ovulnya. Nah, jadi kalau dia punya banyak ovul, nanti dia akan punya banyak biji. Nah, ada tanaman yang nanti cuma punya satu. Berarti satu bijinya satu buah. Kayak apa? Kayak durian misalnya ya, atau apalagi ya buah yang dia satu buah itu ya satu bijinya. Nah, maka kalau ditanya apa gamet betina pada tumbuhan, jawabannya adalah ovul. Nah, apa gamet jantan pada tanaman? Nah, jawabannya adalah polen. Nah, jadi polennya itu nanti ada di sini. Ya, ada di dalam sini. Ini kalau kalian hancurkan, maka di dalamnya akan ada serbuk. Serbuk itulah gamet jantannya atau spermanya. Nah, kalau kalian buka ini, ya biasanya kembang sepatu ini, ya di dalamnya itu akan ada ovulnya. Ya, akan ada ovulnya. Dan khasnya pada tanaman angios ini, selain dia punya ovul, dia punya ovari. Ya, dia punya ovari. Nah, inilah khasnya. Dan itu tidak akan ada di gimnos. Dia punya ovul dan dia punya ovarium. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya kita rangkum ya, nah ini udah di akhir ya, nah kita rangkumkan, nah maka kalian tadi sudah tahu, oh tumbuh ini definisinya begini, berkembang ini definisinya begini. Nah kemudian pada tanaman angios itu dia punya dua fase ya, dia punya fase sporofit dan dia punya fase gametofit. Nah kemudian yang terakhir adalah siklus ya. Jadi untuk satu siklus tanaman, nah kalian mulai dari mana? Kalian boleh mulai dari zigot mungkin ya. Nah, dari satu siklus ini ketika kalian lihat, nah kalau lebih mudahnya ya, kalau Ibu sebelum kalian bisa menikmati tanaman ini, nah, katakanlah ini apel, buah apel. Nah, maka buah apel ini terbentuk melalui proses kawin dulu, menyerbuk dulu antara si polen. Nah, ini polennya udah jalan ke sini ya. Nah, ini serbuknya. Jadi si polen ini tuh udah jalan ke sini. Nah, ini salurannya. Nah, sampai ke sini. Nah, jadi polen ini juga harus jalan untuk ketemu si gamet betinanya, si sel telurnya, si ovulnya. Nah, harus jalan. Nah, maka sebelum mereka ketemu kan mereka harus matang dulu. Nah, jadi proses pematangan dan proses ketemunya itulah pra-embryonik. Berarti pra itu apa ya? Kartu prabayar. Berarti kita harus bayar sebelum make. Nah, maka sebelum jadi buah dan biji, nah gamet ini harus matang dulu. Kemudian setelah matang, mereka bertemu. Karena nggak ada cerita, kalaupun udah matang nggak ketemu, ya nggak akan jadi juga buah dan biji. Nah, maka itulah fase pra-embryonik. Jadi kalau kita singkatkan, ya pra-embryonik itu ada dua tahapan. Tahapan apa saja? Yang pertama adalah pematangan gamet, yang kedua adalah proses ketemunya gamet yang sudah matang, atau bahasa sederhananya itulah proses penyerbukan. Nah, kemudian setelah dia memasuki dua fase ini, ya udah ketemu, jadi dong bayinya. Ini bayi ya. Nah, jadi bayinya. Nah, maka inilah fase embrionik. Jadi apa yang akan kita bicarakan di fase embrionik? Bagaimana si embrio ini berkembang dan bagaimana si embrio ini dapat makanan. Nah, maka di fase embrionik kita akan bicarakan dua hal. Bagaimana embrio berkembang dan bagaimana si endosporanya juga bisa berkembang. Nah, karena tugasnya nanti akan memberi makan yang kecil ini. Sama kayak di rahim ibu kita ya. Ketika di rahim ibu kita juga dapat nutrisi tanpa harus kita cari. Maka embrio tanaman pun dipersiapkan Tuhan demikian. Ya, ada cadangan makanannya. Nah, yang terakhir, nah ini sebenarnya materi inti kalian yang ada di buku paket. Nah, ketika dia sudah matang, sudah jadi biji, nah embrionya sudah siap untuk tumbuh sendiri, ya. Nah, maka dimulailah proses perkecambahan.
Berarti kalau buahnya ada daging, maka buah ini dagingnya harus kalian makan dulu. Atau kalau tidak ada yang metik, ya berarti dia jatuh ke tanah. Dan maha besarnya Allah itu kalau kalian perhatikan, buah itu ketika sudah matang, dia mulai menarik mangsa ya. Mulai mendatangkan mangsa. Caranya gimana? Dia buat warnanya mencolok. Kemudian dia keluarkan aroma. Ya, durian itu kalau udah matang luar biasa ya aromanya. Nah, itu sebenarnya mereka manggil. Cepet ambil aku makan dagingku supaya bijinya bisa tersemai kembali. Nah, kayak gitu. Jadi mulai dari biji ini berkecambah nantinya, ya apakah itu epigel, hipogel, kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itulah fase pasca embrionik. Ya, jadi ada pra, sebelum jadi embrio, kemudian ada fase embrionik, ya pada saat kita lihat bagaimana embrio dan endosperma itu berkembang, dan yang terakhir adalah bagaimana tanaman ini bisa tetap mempertahankan keturunannya dengan cara berkecambah. Nah, itulah fase pasca embrionik. Oke, Ibu rasa untuk hari ini cukup dulu ya karena waktu kita terbatas. Nah, kalau misalnya belum jelas, nah nanti modulnya bisa dibaca kembali. Di situ ada pertanyaan ya yang mudah-mudahan kalau kalian bisa menjawab dengan benar, nah berarti kalian sudah paham. Oke, ya bolehlah satu orang nanya ya. Kalau ada, kalau tidak berarti sesi ini ditutup. Dipersilakan. Terima kasih untuk anak-anak. Kalau misalnya kalian ada kendala atau ada hal-hal yang belum dipahami, nah boleh chat secara pribadi ya, boleh japri atau email. Nah, atau ada soal-soal yang kalian tidak pahami, boleh di chat secara pribadi. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.